Sebelum kita mulai ibadah, Inang kita sapa dulu ya. Iya, Iya, Inang. saya dulu yang sapa Inangnya, Inang Oke, jawab Inang. nanti ya. Salam adik-adik yang di rumah. Shalom Inang. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, fantastis, Alaku besar. Yes, 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 yes. Kayaknya belum semangat Inang. Kita ganti dulu sapanya ya. Hai adik-adik yang di rumah. Hello Inang. Hello. Hai, hello. Hello, hai. Iya, baru semangat ya Inang ya. Oke, biasanya kita Inang sebelum ibadah kita ada saat teduh ya Inang ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Inang dulu yang Laskar Kristus dulu biar semangat Oke. anak-anaknya ya. Buat adik-adik kami yang di rumah, siap-siap kita ya Dek ya. Laskar Kristus. Yes, sekarang kita angkat jari telunjuk kita. Kita akan panggil musik. 1, 2, 3, musik. Semuanya tepuk tangan di depan, tangannya, dadanya masing-masing. Kita akan bernyanyi rukun cinta satu sama lain. Semuanya masih tepuk tangan, yang semangat ya adik-adik. Inang aja semangat loh. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi masih tepuk tangan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya.
silakan duduk semuanya, jangan ada lagi yang berdiri buat adik-adik kami yang di rumah. Oke, sekarang Inang undang dulu yang berulang tahun mulai hari Senin sampai hari Minggu dalam satu minggu ini kami undang berdiri di tempat. Oke? Mana tahu Inang ada guru sekolah minggu juga atau orang tua kita, lupa Inang dipanggil berdiri. Iya, boleh juga. Iya. Tante kami guru sekolah minggu yang ada ulang tahun pada saat ini, kami undang juga bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Oke? Ayo Inang kita ucapkan kita sama-sama. Ayo. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Amin. Silakan duduk deh, silakan duduk ya Amang Inang. Iya. Oke, untuk adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan bernyanyi dari buku nyanyian 550 ayat 1. Sambil dipersiapkan hati dan pikirannya, nanti kita akan berdoa. 550 ayat 1. Tanganku yang kecil ku berikan padamu Tuhan, ibuku yang sudah letih akan ku bantu bekerja. Pakai tanganku Tuhan, pakai tanganku Tuhan. Oke, untuk adik-adik yang di rumah, sebelum kita berdoa, lipat dulu tangannya. 1 lipat tangan, 2 tunduk mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh luar biasa berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami masih siap, masih bisa kami berdiri saat ini Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, mari Engkau berkati Tuhan adik-adik kami yang di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, mari Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati juga dengan orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dan begitu juga tante guru sekolah minggu kami di mana berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak lupa Tuhan untuk mendoakan Tuhan kami yang sedang bekerja pada saat ini Tuhan, yang bertugas Tuhan untuk Inang Bibel Pro kami Tuhan, berikan Tuhan kekuatan Tuhan untuk mengabarkan Injil-Mu Tuhan, untuk didengarkan anak-anak kami Tuhan, dan begitu juga ke sintua kami Tuhan yang beragenda Tuhan, berkati Tuhan, dan begitu juga Tuhan Yesus yang fotografer Tuhan, pemain musik, dan kami semua guru sekolah minggu yang ambil alih sekarang saat ini Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan satu persatu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau maha pengasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami Tuhan berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan. Pulihkanlah negara kami ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus berkumpul dengan anak-anak kami saat ini Tuhan. Tuhan, mari Engkau satukan kami Tuhan untuk mendoakan negara kami ini Tuhan, agar COVID-19 ini Tuhan lepas dari negara kami ini. Kami bebas Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tidak sembunyi-sembunyi Tuhan untuk berdoa, untuk berkumpul di rumah ibadah-Mu ini Tuhan. Kami pengen untuk bebas Tuhan, sebebas-bebasnya seperti dulu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, kami Tuhan mohon Tuhan mendoakan apabila Tuhan ada adik-adik kami yang sedang sakit saat ini, kawan kami yang sedang sakit Tuhan, orang tua kami Tuhan, kami mohon Tuhan berikan Tuhan kekuatan, berikan kesembuhan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami Tuhan tidak luput dari dosa kami Tuhan. Kami Tuhan banyak dosa yang kami perbuat selama ini Tuhan. Mohon ampunkan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam ibadah. Tapi sebelum kita masuk dalam ibadah, Inang minta sepanjang ibadah, anak-anak kami yang di rumah
baik ibadah sendiri maupun didampingi orang tua atau yang bergabung dengan teman-temannya satu week, sepanjang ibadah mohon tertib ya sayang. Oke, janji ya? Oke, janji ya. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita memuji Tuhan. Buka semua buku nyanyiannya dari buku nyanyian nomor 17 ayat 1 dan 2. Nanti ayat 2 semua bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Anak-anak sekolah minggu, mari kita buka katekismusnya. Kita baca hukum Taurat Tuhan di minggu ini diambil dari titah ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan pada Tuhan untuk melakukan tinahnya. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita kembali memuji Tuhan. Semua buka buku nyanyiannya nomor 223 ayat 1 sambil bangkit berdiri. 223. Semangat ya.
sekolah minggu, marilah kita memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 228. Buku nyanyian 228 ayat 3. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan, epistel atau ayat bulanan kita di minggu ini diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 8. Keluaran pasal 3 ayat 8, Amang bacakan dari sini. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita kembali memuji Tuhan. Semua membuka buku nyanyian nomor 549 ayat 1 sambil bangkit berdiri. 549 ayat 1 sambil bangkit berdiri. Semangat ya Dek, ini lagunya girang. Walaupun aku anak kecil, kepada Yesus aku pergi. Hanyalah Dia ku turuti, sampai ke surga aku nanti. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku. Pakai hidupku, terimalah, memuji Engkau selamanya. Marilah kita mengaku iman kita. Pengakuan iman rasuli sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, suatu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk. Kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Oke, kita dengar-dengaran ya sayang untuk warta anak sekolah minggu. Inang mau tanya dulu, adik-adik semua sehat? Sehat kan?
yang sakit? Mudah-mudahan anak-anak kami di rumah semua dalam keadaan sehat ya. Dan juga guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua kami yang ada di rumah. Ya, mudah-mudahan kita terbebas dari sakit penyakit, terlebih dari virus corona. Oke, mengenai virus corona, trennya sih menurun, cuma kita harus tetap waspada. Kemanapun kita pergi, kita harus tetap ikutin protokol kesehatan ya. Selalu apa sayang? Selalu harus pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Tidak boleh ikuti kerumunan dulu ya sayang ya, walaupun trennya sudah menurun. Puji Tuhan, kalau makin hari makin baik ya. Kita terus berdoa, kita tetap setia berdoa kepada Tuhan supaya segera virus corona berlalu dari Indonesia bahkan dari dunia ini. Oke. Pengumuman selanjutnya, karena minggu depan kita akan masuk dalam bulan September, ayat bulanan untuk kita di minggu depan adalah dari Yesaya. Semua mencatat ya, dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Kemudian Inang dengar-dengar anak sekolah minggu depan sudah ada yang masuk sekolah ya. Walaupun sudah tatap muka, tetap jaga kesehatan, jaga protokol sayang ya, supaya tetap sehat, tidak terkena oleh virus corona. Oke, untuk yang tatap muka, selamat belajar bertemu dengan guru dan teman-temannya ya. Senang kan? Ya, pasti senang. Senang bertemu dengan guru dan teman-teman, tetapi harus tetap waspada. Tidak boleh suka-suka ya, harus tetap ikut protokol. Oke, untuk adik-adik kami kelas 6 tetap wajib menghafal Tita ke-1 sampai ke-10, kalau boleh dengan maksudnya. Oke, juga hukum Taurat dan hukum Taurat sama dengan pengakuan iman rasuli. Tetap hafal ya sayang, juga ayat bulanan. Oke, demikian warta kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita kembali memuji Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Semua buka buku nyanyiannya nomor 707. Kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. 707. Kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, duduk yang baik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini, di mana kami Tuhan masih bisa mendengarkan firman-Mu.
Kiranya Roh Kudus-Mu yang membukakan hati pikiran kami, supaya kami Tuhan mendengarkan firman-Mu dan menerimanya dalam kehidupan kami. Dan juga Engkau mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kurang semangat ini. Ada yang belum makan? Pastinya udah ya. Masih ada yang jalan-jalan. Ada yang ribut, colek kanan, colek kiri, ketawa-ketawa. Ayo, bagi anak kami yang pakai baju merah, duduk dulu, lipat tangannya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Dengan syarat duduk dulu, lipat tangannya, pendengarannya nanti ya, didengarkan ya bagus-bagus ya. Kalau Inang Bibil Pro nanti ketemu dengan anak-anak sekolah mingguan tadi manapun itu, pastinya Inang bertanya, kamu harus tahu. Kan semua anak-anak sekolah minggu Mahanaim pintar-pintar ya kan? Cantik-cantik, ganteng-ganteng ya kan? Oke. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, persiapkan Alkitabnya. Kita sama-sama membaca firman Tuhan dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Adik-adik sekolah minggu di rumah nanti sama-sama kita membaca ya. Inang di sini, kamu di rumah pastinya. Mari kita baca bersama. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian bunyi firman Tuhan. Sama seperti yang Inang bilang tadi, siapa yang suka mendengarkan cerita? Ayo tunjuk tangan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ayo. Abang-abangnya juga di sini, tim multimedia mau mendengarkan cerita Inang. Apalagi anak-anak sekolah minggu di rumah ya kan? Ayo tunjuk tangan, tunjuk tangan. Oke, ternyata banyak juga yang mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, di khotbah kita pagi hari ini ada seorang nama di situ, namanya Naaman, seorang
panglima Raja Aram yang sangat disayangi oleh raja. Tentunya seseorang yang sangat disayangi itu pasti ada hal yang terbaik yang diberikannya, ya kan? Naaman, panglima Raja Aram itu memberikan satu kemenangan bagi Aram, yaitu mengalahkan musuhnya. Tetapi dia ada penyakit. Tadi dalam ayat 1 dikatakan dia penyakit kusta. Tahu adik-adik sekolah minggu apa itu penyakit kusta? Itu penyakit kulit, ya kan? Penyakit kulit, gatal-gatal, mau kadang dia bernanah, melepuh. Tapi bisa juga dia menular ke seluruh tubuhnya. Itu gatal, luar biasa sakitnya. Kalau digarut salah, ya kan? Kalau tidak digarut juga gimana gitu, ya kan? Itu saking sakitnya. Dia berpenyakit kusta, berpenyakit kulit, sehingga membuat dia tidak nyaman. Tetapi dalam satu waktu dia dengan pasukannya pergi ke suatu tempat dan mereka membawa seorang tawanan, seorang anak kecil, gadis kecil, anak perempuan yang kecil. Itu yang dikatakan sebagai tawanan. Mereka membawanya dan dijadikan sebagai pelayan oleh istri Naaman. Gadis kecil tersebut melihat bahwasanya Naaman itu tadi udah berpenyakit kusta yang sangat meresahkan dia, meresahkan Naaman sendiri, tidak merasa nyaman, tidak merasa aman karena sakitnya luar biasa. Anak gadis tersebut melihat, oh kasihan, ya kan? Dia kasihan. Dia mau menolong. Padahal dia hidupnya sangat menyedihkan karena jauh dari keluarganya, jauh dari bangsanya. Dia terpisah dari ayah ibunya. Dia sendiri loh di rumah Naaman. Dia seorang pelayan, padahal dia masih kecil. Tetapi karena dia seorang anak yang percaya kepada Tuhan, dia berusaha melakukan segala sesuatu pekerjaan yang diberikan oleh tuannya, oleh nyonyanya. Dia berusaha melakukannya dengan pekerjaan yang terbaik. Dia tidak bersungut-sungut loh. Biarpun dia tidak bersama dengan ayah ibunya, dia melakukan dengan baik. Terus gadis kecil itu melihat Naaman yang sakit, lalu dia berkata kepada istri Naaman, ya kan, aku tahu siapa yang bisa menyembuhkan penyakitnya, katanya. Dia sering cerita mungkin, ya kan, tentang siapa Tuhan itu, mujizat-mujizat apa yang dibuat oleh Tuhan bangsa Israel, ya kan. Sehingga luar biasanya suara anak kecil ternyata didengarkan oleh istri Naaman. Dia menemui Naaman. Gadis kecil itu mengatakan seperti ini. Dia tahu bahwa ada seorang yang bisa menyembuhkan penyakitmu, katanya. Dia adalah Nabi Elisa yang ada di Samaria. Itu adalah Nabi Allah, katanya. Naaman mendengarkan suara istrinya, lalu karena dia seorang panglima
kesayangan Raja Aram, dia menghadap kepada Raja Aram. Oh begini, anak gadis kecil itu mengatakan, ada seseorang yang mampu menyembuhkan penyakitku. Dia adalah Nabi Elisa yang ada di Samaria. Dia adalah Nabi Allah katanya. Raja Aram mengatakan, oh saya akan menyurati dia ya kan. Saya akan menyurati Raja Israel. Begitu dia. Sehingga Naaman beserta pasukannya berangkat menemui Nabi Elisa. Membawa berapa tadi? Banyak kan dibuat tadi. Dibawanya perak, dibawanya emas, dibawanya 10 kain yang bagus-bagus, ya kan? Sebagai persembahannya untuk Nabi Elisa. Mereka berangkat ke rumah Elisa. Apa yang dipikirkan oleh Naaman, karena dia sebagai orang terhormat, karena dia seorang panglima yang disayangi oleh tuannya, sehingga dia berpikir seperti ini. Oh, nanti kalau kami sampai di sana, Elisa pasti menyambut kami dengan baik. Itu dia kan? Ternyata Nabi Elisa enggak menyambutnya dengan baik, sama seperti yang dipikirkan oleh panglima Naaman tadi, ya kan? Elisa menyuruh pelayannya untuk menjumpai mereka, katanya seperti ini. Pergilah dan mandilah di sungai Yordan, celupkan dirimu 7 kali ke dalam sungai Yordan, maka kamu akan sembuh. Itu. Maka kamu akan sembuh. Naaman berpikir seperti ini. Loh, aku kan seorang yang terhormat. Aku kan panglima kesayangan rajaku, tuanku katanya. Kok disambut seperti ini? Dia marah. Dia marah. Masa aku disuruh mandi di sungai Yordan? Padahal di kerajaan kami banyak sungai yang luar biasa indahnya, yang melebihi dari keindahan sungai Yordan. Aku di sana mandi langsung sembuh katanya. Lalu pasukannya berbicara seperti ini. Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Itu dia kan? Seandainya Nabi tersebut mengatakan hal-hal yang sukar untuk dilakukan, Naaman mampu untuk melakukannya. Apalagi yang ini, hanya mencelupkan dirinya saja ke sungai Yordan 7 kali, maka dia akan sembuh. Tidak perlu mencari dukun atau ahli-ahli tenung, ya kan? Menanyakan bagaimana ini penyakitku, atau istilah sekarang ini pergi ke rumah sakit yang paling jago, yang paling hebat, ya kan? Itu tidak perlu bagi Naaman untuk mencari kesembuhan, hanya mandi, mencelupkan dirinya ke sungai Yordan. Yang berkata siapa? Nabi Allah, Nabi Elisa, suruhan Allah. Seorang yang percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, sekarang mau tidak Naaman melakukan perkataan Nabi Elisa? Coba jawab dulu, mau tidak? Mau? Ayo yang baju putih, mau tidak? Naaman
melakukan perintah Nabi Elisa, mencelupkan dirinya 7 kali ke sungai Yordan? Mau dong. Itu nanti kita bisa membacanya satu pasal ya, pasal 5 sampai selesai. Dia mengalah. Ya kan, dia mau mendengarkan apa kata Nabi Elisa. Sehingga dia ke sungai Yordan mencelupkan dirinya 7 kali. Ternyata dia sembuh loh, sembuh. Bahkan dikatakan, wow, kulitnya bagus sekali, seperti kulit seorang anak, ya kan, halus, sama seperti kulit adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ya kan, kulitnya halus, ya. Itu dia. Ternyata kesembuhan itu dirasakan oleh Naaman. Itu dia. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu, apa yang kita ambil dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Coba lihat yang pertama dari kehidupan gadis kecil yang tadi, yang merasakan sendiri, yang jauh dari orang tuanya, yang jauh dari kampungnya, yang jauh dari bangsanya. Dia sendiri di rumah orang yang tidak dikenalnya, tapi dia mampu melakukan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak dia kenal, untuk orang yang membuat dia seorang pelayan, untuk orang yang menawan dia. Nah, itu hebatnya kan? Hebat kan anak kecil tadi kan? Itulah, dia mampu. Kenapa dia dimampukan untuk melakukan itu semua? Ternyata gadis kecil itu seorang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dia mengandalkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Dia melakukan semua pekerjaannya karena Tuhan, dia yakin Tuhan menyertainya, dia memberikan kekuatan untuk melakukan yang terbaik. Coba yang kedua, ternyata gadis kecil itu masih mau membantu, ya kan? Sekalipun dia tidak langsung membawa Naaman dan pasukannya ke rumah Elisa, tetapi dia sering bercerita loh. Ternyata dia sering bercerita kepada orang lain. Itu kan istri Naaman orang lain, bukan satu bangsanya. Gitu. Bercerita, apa yang diceritakannya? Tentang kemahakuasaan Allah, tentang kasih sayangnya yang sangat besar, tentang perhatiannya, pertolongannya, ya kan? Yang melebihi kekuatan manusia. Dia sering bercerita. Seandainya anak kecil tadi tidak mau bercerita tentang kemahakuasaan Tuhan, mungkin istri Naaman tidak mau mendengarkan. Naaman juga tidak mau mendengarkan apa yang dikatakannya, ya kan? Jadi dia sering bercerita. Adik-adik sekolah minggu juga loh. Buktinya anak-anak sekolah minggu di rumah, kalau rajin mengikuti ibadah, apa yang kamu dengarkan tentang firman Tuhan, ayo ceritakan. Pertama sama siapa? Ayo cerita-cerita. Mau tidur, mak, pak, tentang firman Tuhan ceritakan dulu. Kayak mana? Nah, contohnya topik seperti ini dulu, ya kan? Tentang melakukan kebaikan. Apa manfaatnya melakukan kebaikan? Bagaimana kita melakukan kebaikan? Itu dia kan? Itu cerita-ceritanya. Karena Allah itu baik apa tidak? Baik. Itu dia memberikan napas kehidupan, dia memberikan kesehatan bagi kita, dia memampukan kita untuk menangkap pelajaran dari guru. Tuhan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik di rumah. Kalau orang tua kita menyuruh cuci dulu piring, ayo cucikan, jangan menunda-nunda, ya kan? Itu dia. Ayo belajar, jangan tunda. Besok lah itu katanya kan. Besok pun tidak dikerjakan. Ayo kejar sekarang, kejar. Ingat adik-adik sekolah minggu, karena hari ini tidak akan pernah kembali kapanpun.
Jadi apa yang bisa kamu lakukan hari ini, lakukanlah. Gadis kecil yang tadi, dia melakukan yang terbaik. Dia mau menolong, dia mau menunjukkan kepada Naaman bahwasanya ada yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Jadi bertakan firman Tuhan, ya kan? Bukan harus membawa Bibel atau Alkitab, bukan. Tapi melalui perangaimu, perilakumu, sikapmu yang baik. Bahwasanya anak-anak sekolah minggu Mahanaim hebat, ganteng, cantik, pintar, itu dia. Dan mau mendengarkan firman Tuhan dan lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Baru yang ketiga, firman Tuhan mampu mengalahkan kejahatan. Buktinya mana? Tadi Naaman marah-marah kan? Aku seorang yang terhormat, aku kesayangan raja. Kenapa saya disambut dengan seperti ini? Kenapa saya disuruh mandi ke sungai Yordan? Ternyata banyak di daerah kami sungai yang lebih baik lagi katanya kan. Jadi dia berusaha untuk menentang, melawan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ternyata Tuhan mampu mengubah hidupnya menjadi seorang yang percaya setelah dia sembuh, setelah penyakitnya ditanggalkan dari tubuhnya. Dia seorang yang percaya loh, bayangkan, enak kan? Itu penyertaan Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Lihat dulu, sekalipun kamu kecil, kalau kamu mampu melakukan yang terbaik, pertama dalam rumahmu, dalam keluargamu terhadap bapak, ibu, abang, adik, di sekolah, seperti yang Inang bilang tadi, apa yang bisa kamu lakukan yang terbaik untuk orang tuamu? Coba, siapa yang tahu? Karena dikatakan dalam titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti kita harus menghormati dong, ya kan? Kita harus mau loh mendengarkan nasihatnya. Kita harus mau loh melakukan apa yang diperintahkan, karena tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya ke jurang. Betul tidak? Ayo, betul yang Inang bilang? Iyalah, betul lah. Itu buktinya kamu disekolahkan, ya kan? Kebutuhanmu dipenuhi oleh orang tua. Itu tandanya orang tuamu sayang kepadamu. Jadi lakukan yang terbaik. Apa yang kamu lakukan hari ini, hal-hal yang terbaik, bukan hanya orang tua kita yang senang, bukan hanya tetangga kita yang senang, bukan hanya kakak adik yang senang, bukan hanya guru kita yang senang, tapi siapa yang lebih senang lagi? Tuhan lebih sayang kepadamu. Tuhan lebih berpihak kepada anak-anak sekolah minggu, ya kan? Itu, ayo mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pakai telingamu untuk mendengarkan yang baik, pakai matamu untuk melihat hal-hal yang baik. Kalau ada yang tidak baik kamu lihat, itu jangan tiru, ya kan? Katakan, oh ini salah, ya gitu. Sama orang tua pun bisa juga seperti itu kan. Belikan dulu apa namanya? Tahu anak sekolah minggu togel, ya kan? Mau kadang kayak gitu orang tua kita. Belikan dulu togel 2 lembar katanya. Kamu harus bilang, oh jangan Pak, itu judi, ya kan? Itu dia. Tidak salah anak sekolah minggu mengatakan seperti itu. Mengingatkan, bukan menasehati. Mengingatkan orang tua kita itu supaya mau melakukan yang baik, menghindari hal-hal yang tidak baik. Kamu juga seperti itu. Kalau
main apa namanya game skater ya. Oh ini sekarang kan anak-anak sekolah minggu pintar lo main gitu loh, ya kan? Nah, jangan itu namanya judi, jangan. Dengarkan apa yang dibilang orang tuamu, jangan katanya jangan. Jadi sebentar lagi kan kita sudah ada anak-anak sekolah minggu yang sudah masuk sekolah kan, tatap muka, iya. Hari Senin menyusul lagi teman-temannya sudah tatap muka, berarti kamu tidak lagi megang HP. Itu kalau masih daring pegang HP itu tidak masalah karena menyangkut sekolah kita. Tapi kalau sudah tatap muka jangan pegang HP lagi. Karena apa? Ingat, kalau kamu banyak main game, otakmu itu nanti tidak mampu lagi fokus untuk belajar, ya kan? Jadi tunggu saatnya dulu, kejar dulu cita-citamu, belajar dulu yang banyak, rajin dulu membaca, ya kan? Itu yang penting dulu sekarang. Jadi adik-adik sekolah minggu diminta oleh Tuhan untuk menjadi berkat yang membawa sukacita, yang membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitar, terlebih berangkat terlebih dahulu dari rumah kita masing-masing. Anak Tuhan selalu menjadi berkat bagi siapapun. Sama halnya seperti gadis kecil tadi, dia menjadi berkat bagi Naaman, ya kan? Dia menjadi berkat bagi semua orang. Firman Tuhan mengajak adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, jadilah berkat bagi semua orang karena kamu adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami kembali kepada semua aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Engkau mengajarkan kami untuk tetap setia menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau hidup di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk sesama kami dan juga kepada Tuhan. Kalaupun pada saat ini kami masih menghadapi wabah COVID-19 yang membatasi gerak-gerik kami, membatasi aktivitas kami, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk bersekutu dengan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan mampu menyelesaikan semua persoalan yang kami hadapi pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk tetap meyakini, mengimani Tuhan sebagai juru selamat kami, sehingga kami Engkau mampukan untuk melakukan yang terbaik, menjadi berkat bagi semua orang. Pakailah kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, untuk menyatakan firman-Mu melalui perkataan kami, melalui tindakan kami, dan juga gerak-gerik tubuh kami, supaya firman-Mu sampai kepada orang-orang yang belum mempercayai Tuhan sebagai juru selamatnya. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang melakukan segala aktivitasnya dimanapun mereka berada. Tuntun mereka dalam setiap langkahnya, terangi hati dan pikirannya untuk melakukan pekerjaannya, supaya mereka dalam keadaan sehat, supaya mereka mendapat rezeki yang melimpah daripada Tuhan, supaya mampu Tuhan membutuhi kehidupan anak-anak-Mu sekolah minggu. Pada saat ini kami serahkan hidup kami, kiranya Tuhan yang menyempurnakan di dalam kasih-Mu yang berkelimpahan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke,
kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Idang mau tanya, siapa tadi yang dengar-dengaran dengan sungguh-sungguh? Yuk, siapa yang dengar sungguh-sungguh? Gak ada yang tunjuk tangan. Berarti banyak yang gak dengar ya. Apa yang sudah kamu dapat dari firman Tuhan? Kita harus belajar memberikan yang terbaik dari hidup kita buat Tuhan. Oke, next time kalau mendengar firman Tuhan harus dengar-dengaran ya. Oke. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 733. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat dulu semua persembahannya. Angkat tangannya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan janji kita kepada Tuhan ya. 1, 2, 3. Hupelehon mapeleaku dang margabu sau Tuhan. Oke. Kita akan memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 733 ayat 1 dan 2. Nanti ayat 2 sama-sama bangkit berdiri, oke? Yang kuat ya, semangat! Lawatlah hambamu, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Ayat 2 sambil bangkit berdiri. Aku sujud menyembah-Mu, Yesus Tuhanku. Mohon belas kasihan-Mu, berilah rahmat-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom.